Selamat bergabung semua mahasiswa pada mata kuliah virtual metode penelitian pendidikan, jurusan pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Pada bagian pertama ini saya akan berdiskusi tentang aturan-aturan yang ada di dalam mata kuliah ini. Ya. Jadi perkuliahan ini dilakukan sesuai jadwal. Ya. Terus kemudian di dalam setiap pertemuan itu 15 menit sebelumnya akan ada tes. Nah, tes ini nanti mungkin pada pertemuan ketiga ya. Tes dijadikan alat pengambilan nilai harian dan daftar presensi mahasiswa. Jadi ini nanti adalah selain juga sebagai presensi juga digunakan sebagai alat untuk mengambil nilai harian. Nah, presensi tadi digunakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Itu minimal 75% dari 16 pertemuan atau nanti sesuai dengan pertemuan maksimal. Misalnya kalau hanya dapat dilaksanakan selama 12 kali, ya menggunakan itu persentase. Dinilai akhir mata kuliah merupakan nilai gabungan nilai dari nilai harian itu 50%, ujian tengah semester 25%, dan nilai ujian akhir semester 25%. Nah, ini memang nilai harian menjadi poin penting karena di situ akan menjadi faktor utama menentukan nilai karena kehadiran Anda di dalam kuliah virtual ini sangat diperlukan. Ya. Kemudian materi kuliah disediakan dalam bentuk teks, PowerPoint nanti akan diunggah, dan video. Untuk buku rujukan juga nanti mungkin diberikan linknya saja. Materi diunggah pada SPADA, yaitu sistem pembelajaran di Dikti, dan dapat diakses secara bebas. Ujian harian dilakukan secara daring dan link akan dibagikan pada saat ujian mulai dan berakhir sesuai waktu yang disediakan. Artinya ini biasanya 15 menit itu akan digunakan untuk ujian itu tadi. Terus kemudian apabila ada permasalahan dapat dikomunikasikan melalui saya, Budi Raharjo, itu nomor HP-nya, kemudian Bu Radri Agustina Radri Profesi ini itu nomor HP-nya, dan Pak Roy Martin. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Bahwa rencana pembelajaran ini tujuannya adalah mahasiswa dapat merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian pendidikan seni pertunjukan. Itu ya, jadi nanti setelah Anda bisa selesai mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan bisa membuat proposal, kemudian melaksanakannya, dan kemudian melaporkannya dalam bentuk skripsi. Nah, di dalam untuk mencapai tujuan itu yang pertama Anda harus bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nah, ini nanti adalah hal yang sangat penting sekali karena dari hasil pengalaman mengajar, mahasiswa kurang fokus, kurang mendalam tentang rumusan masalah itu, sehingga pada waktu seminar proposal sampai membuat skripsi itu masih belum bisa menyelesaikan secara bagus. Artinya
banyak permasalahan. Kadang-kadang di seminar itu dia tidak bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan di dalam membuat skripsi. Jika pertanyaan penelitian tidak dijawab di bagian pembahasan dan seterusnya. Nah, setelah bisa merumuskan masalah penelitian itu, dilanjutkan dengan studi pustaka dan merumuskan hipotesis penelitian. Nah, itu adalah nanti akan dibahas bagaimana setelah mengetahui permasalahan itu secara teoritis bagaimana sebetulnya permasalahan yang Anda angkat itu. Nah, terus kemudian berdasarkan kajian teori tersebut dan penelitian relevan nantinya itu akan dirumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah kerangka pikir yang digunakan sebagai acuan melakukan penelitian. Nah, setelah itu kemudian menentukan desain dan metode penelitian. Desain penelitian itu adalah membahas bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisis datanya, bagaimana menyimpulkan. Itu adalah hal-hal antara lain yang akan dibahas di dalam desain penelitian. Setelah itu, setelah mempunyai gambaran itu, maka harus menyusun instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, di situ adalah menyusun instrumen dan teknik pengumpulan data. Di situ nanti juga dibahas bagaimana kalau itu cara mengumpulkan datanya itu bagaimana. Terus kemudian dianalisis dan dilaporkan. Nah, secara detail itu perkuliahan kita akan pada pertemuan pertama itu kontrak kuliah yang tadi, yang ini tadi. Kemudian pada pertemuan kedua itu ada berpikir ilmiah dan non ilmiah. Ini tujuannya apa? Bahwa berpikir ilmiah dan non ilmiah ini adalah untuk memberi bekal kepada Anda bahwa berpikir ilmiah inilah yang nantinya dijadikan sebagai dasar Anda mempelajari metode penelitian itu. Itu yang penting ya. Di sana akan diberikan bagaimana perkembangan cara berpikir manusia itu sejak awal sampai dia menemukan metode atau cara berpikir ilmiah itu. Pada pertemuan ketiga itu adalah ruang lingkup penelitian pendidikan seni pertunjukan. Nah, di sana itu ruang lingkupnya bagaimana, terus seberapa luas, terus kemudian pada pertemuan selanjutnya apabila ruang lingkupnya sedemikian luas itu, maka bagaimana cara menemukan permasalahan itu akan dibahas di dalam bab 4. Setelah menemukan permasalahan, terus kemudian bagaimana antara membuat judul, membuat latar belakang, dan rumusan masalah. Ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kemudian pada pertemuan ke-6 itu tinjauan pustaka yang tadi yang sudah disinggung secara singkat bahwa tinjauan pustaka ini nanti isinya adalah tentang artikel atau data-data yang berhubungan dengan bidang yang Anda teliti itu. Terus kemudian termasuk metode juga di sana ada. Nah, terus kemudian setelah itu penelitian relevan. Sebelumnya tinjauan pustaka yang pertama itu landasan teori ya yang saya sampaikan tadi, itu gunanya adalah untuk memberikan gambaran sementara bagaimana sih penyelesaian masalah itu secara teoritis. Terus setelah itu disampaikan juga penelitian relevan. Nah, ini gunanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sih bidang yang Anda
teliti itu sudah dilakukan, bidang apa saja, atau bagian-bagian mana saja yang yang sudah dilakukan. Terus kemudian dari landasan teori itu, terus kemudian dari penelitian relevan dibentuklah kerangka pikir atau hipotesis yang tadi. Setelah itu maka pertemuan selanjutnya adalah memilih desain penelitian. Nah, pada pertemuan pertama desain penelitian itu yang pertama adalah penelitian tindakan kelas. Itu bagaimana sih penelitian tindakan kelas itu, apa langkah-langkahnya bagaimana, terus permasalahan apa saja yang bisa diselesaikan menggunakan penelitian tindakan kelas. Begitu juga halnya dengan penelitian eksperimen. Kira-kira jenis apa saja. Ya. Nah, pada pertemuan 9 itu ada ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan 10 desain penelitian deskriptif. Dan pada pertemuan 11 adalah desain penelitian pengembangan. Nah, ini penelitian deskriptif ini biasanya yang banyak digunakan oleh rekan-rekan Anda di jurusan pendidikan seni pertunjukan ISI Jakarta ini. Ya, ini adalah bagaimana ciri-cirinya, terus permasalahan apa saja yang cocok menggunakan ini. Selanjutnya adalah desain penelitian pengembangan. Ini adalah biasanya untuk mengembangkan produk atau media pembelajaran yang cocok untuk itu. Terus kemudian pada pertemuan ke-12 akan membahas tentang instrumen pengumpulan data penelitian. Instrumen pengumpulan data penelitian termasuk nanti bagaimana cara mengambil datanya. Pada pertemuan ke-13 ada analisis data penelitian. Nah, analisis data penelitian dibedakan antara data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Analisis data penelitian kualitatif dibahas pada pertemuan 13 dan analisis data kuantitatif pada pertemuan ke-14. Nah, pada pertemuan 15 ini penyajian data. Penyajian data dan pembahasan hasil, bahwa di sini juga bagaimana setelah data itu dianalisis, terus kemudian disajikan, penyajiannya bagaimana. Setelah itu harus dibahas juga bagaimana hasil penelitian Anda setelah disajikan itu atau dianalisis, kemudian disajikan, terus di dalam pembahasan itu adalah hasil penelitian Anda. Kemudian ditutup pada pertemuan 16 yang isinya adalah ujian akhir semester. Nah, ini beberapa buku yang bisa Anda baca apabila Anda ingin mengetahui ini. Ya. Ada banyak, lumayan banyak, akan tetapi itu Anda bisa menggunakan sebagian saja. Ya. Saya pikir itu kuliah pertama pada kali ini. Saya mohon kerjasamanya agar penelitian ini dapat berjalan, kuliah ini berjalan secara lancar, dan Anda juga mendapatkan hasil yang bagus. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Anda bisa membuat proposal penelitian atau rencana penelitian, kemudian melaksanakan dan melaporkannya secara baik dan benar. Itu kira-kira dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.